Oke, terima kasih Noni. Ya, Shalom shalom. Bapak Ibu dan semuanya. Selamat malam Selamat semuanya. malam semuanya. Selamat malam Bu Eli. Ya, selamat malam Kris. Setelah makan malam tentunya semuanya semakin menjadi lebih segar. Dan kesempatan malam hari ini di sesi yang keempat ini sangat langka dan luar biasa pada TNPP 2022 ini ya nggak Kris? Ya, Karena betul. betul kan? Karena narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Satu-satunya Awam. awam. Ya. Iya, luar biasa. Kalau lihat posternya tuh semuanya pastor, sama ada monsinyur, ada Iya, Bapak Uskup. betul. Ini ada satu yang Iya. awam bapak-bapak beneran. Iya, ini asli ya Bapak-bapak beneran asli, ya. asli bapak-bapak. Oke, Bapak Ibu dan seluruh peserta TNPP, saya harapkan kita tetap bersemangat untuk tetap melanjutkan sesi pada hari ini. Jadi sebelumnya saya mengajak Anda semua untuk bisa memberikan salam atau lambaikan tangan bahwa Anda masih tetap dengan setia dan semangat untuk mengikuti TNPP pada malam hari ini di sesi yang keempat. Iya. Silakan. Ini, Oke, terima kasih. makin malam Bu, soalnya ini di WIB waktu Indonesia bagian Barat udah mau jam 8. Yang di Indonesia Timur ini udah mau jam 10 rasanya, tetapi masih bersemangat ya. Iya, betul. Harusnya semuanya dari kita bersemangat. Oke, Kris, sekarang kita langsung saja mengundang narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Siapakah dia? Oke, siapakah dia? Dan saya sebentar nanti akan membacakan CV-nya beliau. Iya. Bapak Timotius Tanto Wijoyo. Ya, pelayanan yang dilakukan selama ini sejak tahun 1988 betul. Pertama kali mengalami pencurahan Roh Kudus dan setelah itu terus terlibat mulai tahun 1991 sampai dengan 1993 sebagai koordinator Badan Pelayanan Mahasiswa PKK Kevikepan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan 2014, kayaknya setelah kuliah selesai nih ya, balik lagi ke kampung halamannya, menjadi koordinator BPK PKK Keuskupan Agung Pontianak. Dan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 sebagai koordinator BPPG Pontianak. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai Wakil Koordinator Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Bagaimana kehidupan beliau sehari-hari selama ini? Tinggal di Paroki Santa Cecilia Pontianak dan melayani sebagai prodiakon sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Kemudian juga aktif berkomunitas di komunitas Sel Keluarga Kudus Nazaret. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 2 anak perempuan yang cantik-cantik tentunya ya. Bernama Gabriela Gracia Dei berumur 25 tahun dan Serafim Gracia Dei 21 tahun. Pendidikan Pak Tanto pada tahun 1994 lulus S1 Teknik Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu profil tentang pembicara kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini Pak Tanto akan menyampaikan dengan tema materi yaitu menghidupkan karisma pewartaan dan pengajaran. Untuk itu kita langsung saja mengundang beliau ya Kris untuk segera kita panggil bisa Pak Tanto ya. Ya, silakan Pak Tanto. Silakan Pak Tanto. Halo, shalom semuanya. Oke, shalom Pak Tanto. Pak Tanto. Ya, belum masuk spotlight nih sebentar. Pak Tanto. Nah, sudah Pak Tanto, silakan. Ini dia. Ya, puji Tuhan, saya bersuka cita pada malam hari ini karena Anda dan saya boleh hadir pada malam hari ini sebagai pewarta dan pengajar. Dikatakan bahwa Anda dan saya memiliki sukacita daripada Allah. Dan sebagai seorang pewarta dan pengajar, saya percaya ada sukacita di dalam diri saudara dan saya pada malam hari ini. Amin nggak? Halo, shalom semuanya. Oke. Amin. Ya, ada sukacita. Oke. Bersukacita Pak Tanto. Saya juga mau Anda dipersilakan. Ya. Saudara-saudara terkasih dari seluruh Indonesia yang bergabung pada malam hari ini dan juga
untuk teman-teman dari Sabah, Malaysia yang sudah lama kita tidak bertemu karena pandemi. Shalom semuanya dari Sabah. Ya, shalom Romo dan mungkin ada suster atau teman-teman semuanya awam yang hadir pada malam hari ini. Ya, mari kita lanjutkan pembicaraan kita, pembelajaran kita bersama-sama, sharing iman kita bersama-sama pada malam hari ini. Apakah semuanya sudah buka kamera sebentar? Saya mau melihat wajahnya. Saya kasih pantun aja deh. Ya, buah mangga, buah kedondong. Buka kameranya dong. Ya, saya lihat wajahnya sebentar ya. Nah, berikan senyum Anda pada kanan kiri saudara di layar Anda, nggak apa-apa, walaupun orangnya nggak ada di samping kiri saudara. Berikan senyum saudara, ini tanda Anda dan saya bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, shalom. Ya, baik saudara, saudara terkasih, hari ini kita bersama-sama sudah nggak terasa ya. Ya, jadi ini udah masuk ke dalam sesi keempat. Sesinya bagus-bagus banget ya. Dari sesi pertama kita bersama dengan Romo Nurwidi, ya sesi kedua bersama Romo Adrian, tadi juga bersama dengan Romo Kristi. Waduh, semuanya sesinya sungguh luar biasa. Dan juga dalam sharing tadi kita berbicara banyak tentang anak muda, saudara-saudara terkasih. Mungkin perlu kita ketahui semuanya bahwa Badan Pelayanan Nasional, ya PKKI pada masa periode 2021 sampai 2004 ya, dari sekitar 78 teman-teman yang terlibat di dalam tim inti dan juga BPPG dari BPN PKKI, saudara-saudara terkasih, dari 78 orang, sekitar 75% ini orang-orang muda, saudara. Ya, 75% loh orang-orang muda. Nah, kalau pakai usia range-nya 35 ke bawah, memang tidak sampai sebesar itu. Ya, tadi kita sudah melihat ada siapa tadi? Ada Go Aditya, ada Devi, ini ada Noni juga bersama dengan kita dari Bali, ada Chris juga muda, dan saya juga merasa muda, saudara. Bu Eli merasa muda? Ya. Bu Eli punya anak muda, Pak Tanto. Ya, nah saudara-saudara terkasih, bahkan saudara, bahwa kalau di dalam misi kita, dalam Badan Pelayanan Nasional, dalam misi keempat kita mau bersahabat, saudara, sahabat dalam melanjutkan kaderisasi dan regenerasi. Oleh sebab itu ada banyak anak muda sekarang di dalam kepengurusan BPN PKKI. Nah saudara, ada satu anak muda, saudara, usianya 15 tahun. Siapa namanya itu? Aldrich, saudara. Ya, usianya 15 tahun. Dia bersama kita di dalam pelayanan kita pada Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik ya Indonesia. Nah, saudara terkasih, kita akan masuk ke dalam sesi kita ya sebagai tema besar kita, saudara dan saya menjadi pewarta dan pengajar yang bersahabat dan berkarisma. Saya akan share screen ya bagi saudara pada malam hari ini. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah menghidupi dan menghidupkan karisma pewartaan dan pengajaran. Jadi saudara-saudara terkasih, bukan hanya kita menghidupkan karisma ini, tetapi saudara dan saya, kita mau bersama-sama, sebelum kita menghidupkan karisma pewartaan ini, pertama-tama kita harus masuk ke dalam diri kita harus menghidupi apa yang saudara dan saya hayati. Bila kita sebagai seorang pewarta dan pengajar, maka kita hidup, dan cara hidup kita, ya, kita menghidupi hidup kita ini sebagai seorang pewarta dan pengajar. Ya, jadi dari dalam, karena kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi seorang pewarta.
Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, saya mengajak saudara untuk melihat beberapa hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kita tahu bahwa ayat ini sudah biasa kita dengar dan pasti sudah sangat familiar ya untuk kita semuanya ya, amanat agung Kristus. Semua pengajar dan semua pengajar ME, pengajar SEF tahu ayat ini ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana Yesus memberikan amanat agungnya kepada saudara dan saya ya sebagai murid Kristus, dan dia katakan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Dan juga di dalam Markus 16 ayat 15, ini ada perintah Kristus sendiri, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita melihat, Anda dan saya adalah seorang pewarta, dan ini adalah panggilan saudara dan saya. Ini adalah perintah dari Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih, ya, apa yang diajarkan gereja kepada kita dalam magisterium gereja, ya, dalam katekismus Gereja Katolik 783. Ya, saya akan mengutip beberapa hal ini supaya Anda dan saya kita punya dasar, ya. Kita percaya bahwa gereja juga mengutus Anda, ya. Yesus mengutus Anda, ya, bersama-sama dengan gereja. Bahwa Kristus kita yang kita imani, dia memberikan kepada saudara dan saya, ya, apa yang dia lakukan. Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan Roh Kudus dijadikan imam, nabi, dan raja. Nah, dikatakan demikian bahwa seluruh umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus itu dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar darinya. Berarti saudara dan saya dipanggil saudara ya dalam menjadi imam, nabi, dan raja. Kita mengambil bagian di dalamnya dan juga saudara dan saya bertanggung jawab di dalam jabatan itu yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara terkasih, ya, ajaran gereja mengajarkan kepada kita, saya bacakan ini supaya saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Anda dan saya semuanya ini, ya, nggak usah ragu bahwa gereja sudah mengajarkan kepada kita, ya, mengatakan demikian dalam Lumen Gentium 35, kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan. Tadi kan kita menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, ketika saudara dan saya dipercayakan menjadi seorang pengajar dan pewarta, Anda dan saya mengambil bagian dalam tugas kenabian Kristus bagi saudara dan saya. Ya, saya teruskan, yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Jadi ternyata bahwa pewartaan kita, kehidupan kita, ya sehari-hari sebagai orang Katolik, Anda dan saya punya tugas dan kewajiban. Anda bertanggung jawab untuk tugas kenabian ini, yaitu sebagai pewarta dan pengajar di dalam Kristus Yesus. Lewat apa? Lewat kata-kata kita, ya, lewat penyampaian kita, lewat pewartaan kita, dan juga dengan kesaksian hidup saudara dan saya. Ya, kemudian saudara-saudara terkasih, kita juga melihat dalam dekret tentang kerasulan awam, dikatakan kerasulan semacam itu tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Rasul yang sejati mencari kesempatan-kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata, baik kepada mereka yang beriman maupun kepada kaum beriman. Nah, saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa pewartaan ini memang gereja selalu mengajarkan kepada kita, kesaksian hidup kita, itu menjadi pewartaan yang sungguh luar biasa. Itu berdaya guna luar biasa. Tapi walaupun demikian, juga tetap butuh kata-kata, butuh pewartaan, butuh pengajaran. Seperti Romo Adrian mengatakan bahwa gereja mewartakan, mengajarkan iman, dan kita terima iman itu
iman kepada Kristus itu. Dan apa yang sudah kita terima dan harus saudara dan saya wartakan kepada orang lain. Nah, ini yang pertama-tama, saudara-saudara terkasih, ya. Anda dan saya, kita sudah melihat bahwa kita dipanggil menjadi seorang pewarta dan pengajar. Ada yang bertanya kepada saya bahwa bolehkah awam, sebagai seorang awam kita mewartakan, ya. Anda sudah melihat bahwa ini ajaran gereja yang sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Kita mengambil bagian di dalam tugas, ya, tugas daripada kenabian Kristus bagi saudara dan saya. Jadi nggak usah ragu-ragu saudara, karena Anda harus percaya bahwa Anda adalah seorang pewarta dan pengajar. Anda mengajarkan Kristus sebagai pusat pewartaan kita. Anda dan saya mewartakan Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil kita. Dan Kristus menjadi sentral di dalam pewartaan kita. Coba pandang kanan kiri saudara di dalam layar saudara. Anda adalah pewarta dan pengajar. Ya, Anda adalah pewarta. Ya, kita semuanya adalah pewarta. Jangan ragu saudara. Jangan takut walau saudara dan saya adalah seorang awam. Saudara sudah terkasih, hari ini saya bilang jangan takut saudara. Sebenarnya saya pribadi, saudara, sebagai awam, ya, wakil awam pada hari ini, rasa takut itu ada, saudara. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya akan penuh dengan keberanian, saudara. Dan saya menyadari bahwa setiap kali ketika saya mendapatkan tugas dan saya tahu itu tanggung jawab saya mewartakan Kristus kepada banyak orang, saya sebenarnya sebelum pewartaan saya bergumul, saudara, ada juga ketakutan dalam diri saya, apalagi saudara. Dari satu sesi ke sesi yang lain, semuanya bagus-bagus, ya, para romo dengan latar belakang teologi yang luar biasa. Saya ini seorang awam, tahu apalah saya, ya, dibandingkan dengan romo sekalian yang begitu bagus mewartakan kepada kita. Tetapi setiap kali ketika saya melayani saudara, teman-teman memberikan support kepada saya, mendoakan saya. Dan juga romo juga mendoakan saya. Ya, saya minta doa dari beberapa romo supaya di dalam pewartaan ini saya diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini saudara ada di tempat ini, tanamkan dalam diri saudara bahwa Anda dan saya dipercayakan oleh Kristus, dan Kristus mempercayakan gerejanya tugas pewartaan ini, dan gereja mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Sebagai orang awam, saudara, Anda punya tugas juga mewartakan sabda Allah, ya, mengajarkan sabda Allah. Ini yang pertama-tama. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, bahwa pelayanan ini, ya, pelayanan pewartaan dan pemberitaan sabda Allah ini, pewartaan dan juga pengajaran, ini adalah semata-mata karisma Roh Kudus. Maka saudara dan saya, ketika Anda tahu bahwa Anda dan saya adalah seorang pengajar, Anda dan saya adalah seorang pewarta, maka tugas saudara, ketika saudara dan saya diberikan Tuhan karisma ini, saudara, tujuannya adalah membangun jemaat, seperti yang sudah dikatakan oleh Romo Adrian kemarin, ya. Membangun jemaat. Jadi tugasnya saudara dan saya adalah membangun jemaat Kristus, supaya mereka semuanya dibangun imannya, mengalami persekutuan hidup yang mesra antara siapa yang saudara sampaikan sabda Tuhan itu dengan Kristus sendiri. Nah, kita kalau melihat di dalam Roma 12 ayat 6-7, kita sudah tahu bahwa dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia. Nah, kalau Anda dan saya melihat di dalam terjemahan, dalam tulisan aslinya, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah karisma. Nah, karisma, mengajar, ya, baiklah kita mengajar. Kita akan lihat lagi ada satu ayat, saudara, ya, di dalam Efesus 4, 11 sampai dengan 12, ya. Jadi di sini ada 5 bidang pewartaan gereja, dan salah satu adalah sebagai nabi, pemberita Injil, dan gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
Tujuannya apa? Ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau hari ini kita membahas tentang menghidupi dan menghidupkan karisma pewartaan dan pengajaran, kita tahu bahwa ini adalah karisma. Ada banyak orang, saudara, mungkin termasuk Anda dan saya, punya talenta, ya, punya karunia yang Tuhan berikan mungkin sejak Anda lahir, saudara, ya, di mana saudara punya kesukaan mengajar orang lain, ya. Kemudian saudara memiliki cerita-cerita yang lucu, yang menarik bagi banyak orang, ya. Semuanya itu begitu luar biasa, saudara. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ya, di sini ada banyak di antara kita yang mungkin juga ada yang profesinya guru, ya. Bahkan saudara-saudara terkasih, ada begitu banyak yang pandai untuk berkata-kata, ya, pandai menyusun kata-kata yang indah dan sebagainya. Tetapi saudara, hari ini kita berbicara tentang karisma pewartaan dan pengajaran. Ya, apa itu? Ya, bahwa Tuhan bisa memakai saudara dan saya lewat talenta saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, dan ketika Tuhan memakai saudara, maka ya, dengan lewat pewartaan saudara, Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya masuk memimpin hidup saudara, sehingga saudara mampu mewartakan, mengajar lebih daripada apa yang saudara dan saya persiapkan. Ya, lebih daripada apa yang saudara dan saya rencanakan, saudara. Lebih daripada apa yang menjadi kemampuan saudara. Jadi, karisma ini adalah rahmat daripada Tuhan yang memampukan saudara berbicara di luar daripada talenta saudara. Karena apa? Kerja Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Dan ini yang saudara dan saya mau bicarakan pada malam hari ini, yang kita minta daripada Tuhan. Supaya kita semuanya bukan hanya tahu tentang teknik-teknik mengajar, ya, punya public speaking yang bagus, ya. Anda punya lelucon-lelucon yang baik, ya, persiapan-persiapan yang luar biasa. Segala sesuatu tampaknya sudah dilakukan, dipersiapkan dengan luar biasa. Tetapi saudara terkasih, tanpa karya Roh Kudus, daya sentuh daripada Roh Kudus, maka saudara dan saya tidak mampu akan bisa mempertobatkan orang. Orang yang mendengar kesaksian kita, orang yang mendengarkan pewartaan kita biasa-biasa saja. Karena tidak berbeda dengan pewartaan biasanya, pengajaran biasanya. Tetapi karisma Roh Kudus ini memampukan saudara dengan kuasa dan daya ilahinya, ya. Dia menuntun kita supaya apa yang saudara dan saya wartakan mempunyai dampak di dalam kehidupan banyak orang. Banyak orang melewat pewartaan kita, lewat pengajaran kita, mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Bukankah kita mewartakan Kristus? Bukankah inti dari pewartaan kita adalah Kristus? Maka Kristus menjadi sentral. Anda dan saya hanya bisa mewartakan Kristus dengan penuh kuasa, bukan hanya sebatas pengetahuan akan Kristus, tetapi orang mengalami, ya, bahwa Kristus itu memang luar biasa. Ya, itu daya sentuh yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya, dan lewat pewartaan kita mereka boleh disentuh. Nah, saudara-saudara terkasih. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat bahwa kan patron kita adalah Kristus. Bagaimana Yesus mengajar dan mewartakan Injil, saudara? Ya, pertama-tama, ya, Yesus mengajar dengan otoritas, saudara. Wah, ini luar biasa. Ya, Yesus mengajar, ya, dengan otoritas. Ya, kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 22 dikatakan demikian. Yesus mengajar dengan otoritas. Ya, mereka takjub mengajarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, saudara.
Mereka tercengang ketika Yesus berkata-kata. Mereka tercengang, mereka tersentuh, mereka gempar. Dalam bahasa aslinya dikatakan demikian, ketika Yesus menyampaikan pemberitaan sabda Tuhan. Dan saudara, Yesus mengajar bukan biasa-biasa saja. Yesus mengajar dengan kuasa. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Yesus mengajar dengan apa? Dengan otoritas. Ya, bahasa Yunani yang dipakai adalah exousia, saudara. Jadi kata exousia ini yang mengajar bukan berdasarkan kata orang, tapi apa yang Yesus katakan berasal daripada dirinya sendiri. Kalau di dalam Yohanes 6 ayat 53 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, ya, engkau akan mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, dan seterusnya. Kita akan menjumpai banyak tulisan di dalam Alkitab bahwa Yesus mengajar dengan kuasanya sendiri, dengan otoritasnya sendiri, saudara-saudara terkasih. Ya, aku berkata kepadamu, bukan kata orang yang saya kutip, ya, tetapi aku berkata kepadamu karena sesungguhnya, ya, ini, dan ini. Ya, kita akan melihat juga ketika Petrus mewartakan, ya, Paulus mewartakan, mereka juga menggunakan otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada mereka. Contohnya misalnya, saudara-saudara terkasih, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, ketika Petrus berdiri di Serambi Salomo, Petrus mengatakan apa? Melihat orang yang sakit, yang lumpuh, dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, ya, yang sudah Tuhan berikan kepada dia mau berikan. Apa itu dia katakan? Bangkit dan berjalan. Maka exousia, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang berkarisma, ya, keluar daripada mulutnya. Sungguh luar biasa. Dan kata-kata ini pasti memberikan dampak yang luar biasa, saudara. Nah, kenapa, saudara-saudara terkasih? Ya, Yesus, Rasul Paulus, ya, Rasul Petrus, mereka bisa berkata-kata dengan penuh otoritas, dengan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Mereka memiliki hubungan yang intim dengan Kristus sendiri. Yesus sendiri, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 14 ayat 24, Yesus ini, ya, mewartakan apa yang dia dengar daripada Allah sendiri, apa yang dia lihat daripada Allah sendiri, sehingga antara Yesus dan Allah Bapa memiliki suatu hubungan yang begitu intim. Nah, hubungan yang intim itu melahirkan pewartaan yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Ya, patokannya jelas, saudara, apa yang berasal daripada Bapa, dan itu, saudara, tidak dapat sesat. Karena berasal daripada Allah sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita melihat bagaimana, ya, saudara dan saya bisa mewartakan sabda Allah, mewartakan dan mengajarkan firman Allah itu kepada saudara-saudara kita dengan otoritas. Ya. Apakah kita dan saudara dan saya juga memiliki otoritas? Ya. Saya katakan iya. Karena Yesus katakan, ya, Tuhan katakan, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya, ya, dikatakan tenaga. Tuhan memberikan, ya, adalah satu kutipan di dalam kitab suci bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga dalam arti dinamis, ya, yang keluar daripada diri kita karena Kristus yang ada di dalam kita, dan juga exousia, ya, kata kuasa. Ada dua kata yang dipakai, tenaga dan kuasa. Satu dinamis, satu exousia. Dan kedua kata ini begitu luar biasa, saudara. Dan Yesus mau saudara dan saya memiliki kedua kuasa itu. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita dapat mewartakan dan mengajarkan, ya, dengan otoritas? Yang pertama, Anda dan saya perlu memiliki hubungan yang intim dengan Kristus sendiri.
Kalau Kristus di dalam aku dan dia tinggal di dalam aku, ya, Yesus yang meraja di dalam aku, maka Kristus sendiri yang akan mengajarkan aku, ya, mewartakan sabda yang sudah dia taruh ke dalam batin saya, ke dalam hati saya, yang saya renungkan siang dan malam, dan itu yang kita wartakan. Karena apa? Kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau bercerita satu hal yang luar biasa. Kalau di dalam sejarah gereja Katolik, kita akan menjumpai ada begitu banyak pewarta, akan menjumpai banyak pengkhotbah yang ulung di dalam gereja kita, yang khotbahnya luar biasa, Tuhan, luar biasa di dalam kehidupan banyak orang yang mendengarnya. Saya ambil salah satu contoh, ya, Santo Thomas Aquinas. Nama ini pasti saudara pernah mendengar. Seorang yang luar biasa hidupnya, ya, bukunya yang sangat terkenal, ya, Summa Theologia, yang kemudian pengajaran dari gereja kita banyak sekali mengambil pengajaran daripada Santo Thomas Aquinas. Dia seorang pengkhotbah yang ulung, ya, pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara terkasih, Anda tahu bagaimana hidupnya, hubungan pribadinya dengan Kristus. Hubungan pribadi dengan Kristus itu begitu luar biasa, begitu dekat. Bahkan dikatakan, saudara-saudara terkasih, ketika dia mempersiapkan khotbah, ya, mempersiapkan khotbah, dan dia mulai membaca misalnya kitab-kitab yang berhubungan dengan khotbahnya itu. Saya membaca bagaimana Santo Aquinas mempersiapkan khotbah. Misalnya ketika dia membaca, ya, kitab Yesaya, dia tidak mengerti, dan dia akan membawa saudara apa yang tidak dia mengerti itu di dalam apa? Doa dan puasa. Dan itu bukan dilakukan 1 hari, 2 hari, saudara, tapi itu dilakukan terus-menerus dan meminta hikmat Allah supaya apa yang dia wartakan itu berdampak bagi orang lain. Apa yang dia wartakan itu sungguh-sungguh berasal daripada Allah. Ada suatu cerita yang menarik, saudara. Ya, ada satu orang anak didiknya, suatu hari melihat Santo Thomas Aquinas ini sepertinya gelisah. Ya, dia mempersiapkan khotbahnya dan kelihatan dia begitu gelisah. Ya, kenapa dia gelisah? Karena ada satu ayat yang saya katakan tadi dalam Yesaya yang dia tidak mengerti. Dan kemudian suatu saat dia tiba-tiba memanggil anak didiknya, ya. Namanya kalau nggak salah Reginald. Dia berkata, dia memanggil anak didiknya itu. Tolong catat, katanya. Tolong catat, ya, apa yang saya pikirkan, ya, yang saya katakan. Dan kemudian anak itu mulai mencatat. Saudara, selama 1 jam penuh sekali catatan itu, dan seperti menulis buku, saudara, apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas itu. Dan kemudian anak ini bertanya kepada Santo Thomas Aquinas, apa sih, ya, yang dilakukan? Ya, saya melihat, katanya, saya mendengar ketika pintu ditutup, saya mendengar ada suara komat kamit. Pembicaraan bukan hanya 2 orang, saudara, lebih daripada 2 orang. Dan ini yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Dia berbicara dengan Tuhan. Dia berkata-kata dengan Tuhan, dia meminta Tuhan memberikan dia hikmat supaya dia bisa mengerti. Dan Tuhan mengirim Santo Paulus dan Santo Petrus kepadanya dan mengatakan, menjelaskan ayat-ayat daripada firman Tuhan yang dia bingung. Luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan memakai Santo Thomas Aquinas? Dan kemudian saudara-saudara terkasih, di dalam mempersiapkan khotbah, ya, apa yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas? Dia mengatakan demikian, ini yang bagus sekali dan saya rasa ini begitu penting. Kita tahu Santo ini punya pengetahuan yang luar biasa, ya, pintar sekali ini Santo ini, ya. Dan gereja mengakui, dan pasti saudara-saudara sudah tahu, ya, membaca riwayat Santo ini. Pertama, ya, Santo Thomas Aquinas mempersiapkan khotbahnya, ya, apa yang ingin dia wartakan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, dia mempersiapkan khotbahnya dengan doa dan puasa.
Bagaimana saudara dan saya di dalam mempersiapkan khotbahnya? Apakah saudara dan saya juga berpuasa? Apakah saudara dan saya masuk ke dalam doa? Kita seringkali, saudara-saudara terkasih, kita terjebak ketika kita menjadi seorang pewarta, kita lebih banyak tiap hari mencari bahan-bahan khotbah kita, masukan khotbah-khotbah kita. Kita mendengarkan YouTube, ya, kita mendengarkan pengajaran-pengajaran. Saya suka sekali, ya, saya pribadi juga mengalami demikian, ya. Saya suka mendengarkan khotbah dari Pastor Yosef, ya, dan banyak pastor-pastor yang luar biasa, khotbahnya yang begitu luar biasa, dan begitu mengilhami saya. Kadang, saudara, bahkan saya lupa bahwa saya harus mempersiapkan khotbah lewat doa dan puasa. Dan ini yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas. Dan bahkan dia berkata bahwa dia lebih sedikit waktunya membaca literatur, ya, bahan-bahan yang tafsiran dan sebagainya yang akan dia khotbahkan, tetapi dia lebih banyak waktunya duduk di depan sakramen Maha Kudus. Waktu dia berbicara dengan Tuhan itu menjadi saat-saat pribadinya, dia merenungkan sabda Tuhan itu. Dan ketika dia merenungkan sabda Tuhan itu, dia tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dan bagaimana Roh Kudus akan menyampaikan kata-kata yang penuh hikmat dan kuasa lewat Santo Thomas Aquinas. Saya pikir, ya, dan saya merenungkan, ada hal-hal yang tidak saya lakukan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, setelah saya tahu kebenaran ini, maka saya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, terutama batin saya, terutama hati saya yang harus selalu melekat dengan Engkau, supaya saya tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk saya wartakan. Ya, kemudian yang kedua, selain hubungan yang intim, yang juga adalah pengalaman akan kesaksian pribadi. Kita mewartakan Kristus, ya, karena saudara dan saya mengalaminya. Ya, saudara dan saya mengalami Kristus itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa? Kesaksian-kesaksian kita di dalam pengajaran-pengajaran kita itu adalah kesaksian-kesaksian yang hidup, yang lahir, yang saudara dan saya alami. Ya. Dan kemudian kesaksian cara hidup saudara dan saya. Saudara-saudara terkasih, seorang pengajar itu tidak mudah, ya. Dan orang akan melihat saudara, apa yang saudara dan saya ajarkan sesuai gak dengan apa yang menjadi cara hidup saudara. Apakah Anda melakukan apa yang saudara katakan? Ya, saya suka sekali, ya, apa yang dikatakan di dalam Efesus 5:15, dikatakan bahwa Anda dan saya diminta untuk apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, saudara. Ya, berarti cara hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau cara hidup kita tidak benar, saudara, maka pewartaan kita, ya, tidak akan menjadi kesaksian yang berarti, saudara. Kenapa? Kita bertolak belakang dengan apa yang saudara dan saya wartakan. Paling orang akan hanya mengatakan, ya, bahwa lakukan apa yang dikatakan, tapi jangan ikuti cara dia, cara hidup dia. Ya, saya ingat ada satu perkataan ini, teman-teman yang ikut dalam Catholic Family Ministry CFN, ya, mungkin Anda ada yang hadir di sini pernah ikut Patriot, ya, ada moto Patriot, ya, yang sangat juga masuk ke dalam hati saya dan begitu cocok. Saya menyatakan pada malam hari ini, yaitu apa? Bahwa kita menghidupi, seorang patriot menghidupi apa yang dia katakan dan mengatakan apa yang dia hidupi. Saudara dan saya, pewartaan kita akan menjadi pewartaan yang penuh dengan karisma, ya, ketika saudara menghayati apa yang dikatakan ini. Menghidupi apa yang saudara katakan dan juga mengatakan apa yang saudara hidupi. Sehingga ini menjadi kesaksian yang nyata. Cara hidup kita adalah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Sehingga ketika kita mewartakan Injil, saudara, kita tidak menjadi batu sandungan pada orang lain. Nah, saudara-saudara terkasih, yang keempat, bagaimana kita bisa mewartakan dan mengajar dengan otoritas daripada Kristus. Saudara-saudara terkasih, otoritas ini diberikan Tuhan, exousia ini ya diberikan oleh Tuhan juga kepada gerejanya. Ya, kita tahu dan kita menerima seluruh kebenaran. Wah, kemarin Romo Adrian juga menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kita harus hidup di dalam pengajaran gereja. Karena gereja diajarkan oleh Kristus, dan Kristus setelah mengajarkan kepada gerejanya, gereja juga mengajarkan kepada kita. Tentu apa yang disuarakan oleh gereja itu saudara sudah mengujinya, dan itu adalah kebenaran yang juga harus saudara dan saya wartakan. Saudara dan saya pegang. Ketika saudara dan saya memegang pengajaran gereja saudara, pengajaran kita sudah pasti tidak sesat, saudara. Mungkin saudara bisa mengatakan, kita bisa mengatakan, oh, saya percaya ini hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Nah, kemudian kita wartakan, kita katakan. Tapi saudara, ketika saudara dan saya mengajar, ya, kita bukan mengajarkan iman pribadi kita. Ketika saudara dan saya mewartakan sabda Tuhan, kita tidak mewartakan iman pribadi kita, tapi kita mewartakan iman gereja, saudara. Dan gereja ini sudah diberikan otoritas kepada Kristus, yaitu lewat magisterium, lewat kuasa mengajar gereja. Maka ketika saudara dan saya sebagai seorang pewarta, kalau tidak mau sesat, kalau pengajaran kita tidak mau keliru, saudara, maka kita punya patokan yang sangat jelas, saudara. Nggak bisa saudaranya katakan berdasarkan Roh Kudus. Saya sudah mengajar sesuai dengan kitab suci. Tetapi saudara, ini kan bisa jadi tafsiran sendiri. Tetapi ketika kita tahu ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh gereja, ya, Yesus memberikan kuasanya, otoritasnya, exousia yang diberikan kepada gerejanya, maka saudara tinggal ambil, saudara. Ini luar biasa bagi kita. Pengajaran gereja pasti oke. Ya, pengajaran gereja pasti benar punya. Karena gereja, Yesus melindungi gerejanya dari kesesatan, saudara. Dan ini hanya sedikit, saudara. Anda bisa menambahkan bagaimana saudara dan saya bisa mewartakan, mengajar dengan otoritas. Ya, Anda bisa tambahkan. Ini saya kasihkan hanya 4, saudara. Ya, Anda bisa 5, 6, 7. Anda bisa tambahkan sendiri. Ini PR buat kita semua. Nah, saudara-saudara terkasih, kita akan melihat lagi bahwa coba lihat ya, dalam ini luar biasa. Mungkin saya minta satu orang membacakan kepada saya dalam Katekismus Gereja Katolik ya 428. Tolong dibaca dari seorang peserta. Yang mendapat tugas untuk mengajar Kristus harus lebih dahulu mencari pengetahuan yang mengatasi segala sesuatu mengenai Yesus Kristus. Ia harus bersedia melepaskan semuanya untuk memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, untuk mengenal Dia dan kekuasaan kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya sampai kepada kebangkitan dari antara orang mati. Iya, saya pikir ini pernyataan yang sangat luar biasa ya dari Magisterium Gereja ya dalam Katekismus Gereja Katolik 428 ya. Yang mendapat tugas mengajar Kristus ya. Pertama-tama apa? Ya. Anda dan saya harus lebih dahulu, dikatakan demikian, lebih dahulu mencari pengetahuan yang mengatasi segala sesuatu mengenai Kristus Yesus. Ini berarti pengenalan akan Kristus menjadi kehidupan saudara dan saya menyatu di dalam kehidupan saudara. Bahwa Anda dan saya itu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, pertama-tama ya harus lebih dahulu mencari pengetahuan yang mengatasi segala sesuatu. Ini dikutip dari Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Mari saudara-saudara terkasih, saya mengajak kita semua yang hadir pada malam hari ini.
sebagai pewarta dan pengajar. Ya, kita mencari dahulu ya pengetahuan yang mengatasi segala sesuatu. Pengetahuan yang mengatasi segala sesuatu itu apa? Itu pribadi Kristus sendiri yang melampaui segala sesuatu. Supaya apa? Anda semakin hari lewat pewartaan kita, saudara, ya, lewat pengajaran kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih, kita melihat bagaimana ya pewartaan Kristus. Ini yang ketiga ya, bagaimana kita melihat bahwa Yesus mewartakan sabda Allah itu membawa satu dampak yang besar, membawa perubahan dalam kehidupan para pendengar. Orang-orang yang mendengarkan pewartaan saudara dan saya, pengajaran saudara dan saya, hidupnya boleh diubahkan oleh Roh Kudus. Kita lihat contoh wanita Samaria ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mulai mengajar, ya, Yesus mulai mewartakan kasih Allah kepada dia. Kita melihat bagaimana wanita dari Samaria ini bertobat dan kemudian dia mewartakan Kristus juga kepada orang lain. Kita melihat contoh yang nyata setelah peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, kita melihat apa yang terjadi, saudara. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 38. Ada seorang, tolong bisa membacakan kepada saya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, terima kasih Bapak. Nah, saudara-saudara terkasih, kita melihat, saudara, bahwa sebelumnya Rasul Paulus tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Ya, ketika pencurahan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menerangi Rasul Petrus, ya, Santo Petrus, dengan kuasa Roh Kudusnya, maka ketika Rasul Petrus mengungkapkan kata-katanya, khotbahnya, saudara, pada saat itu, saudara, dikatakan bahwa mereka setelah mendengarkan pewartaan itu kutipan perjanjian lama banyak sekali, saudara. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2, ya, dikatakan bahwa hati mereka sangat terharu, saudara. Kata sangat terharu di sini dalam bahasa Yunani-nya hanya disebut satu kali. Artinya apa? Bahwa hati daripada murid orang-orang Israel yang hari itu mendengar pewartaan dari Rasul Petrus, hati mereka tertusuk, hati mereka tertikam, saudara. Begitu luar biasa. Kata-kata yang disampaikan bisa membuat hati seseorang tertikam, saudara. Ketika ada pewartaan sabda Tuhan, saudara. Dan saya mengalami sendiri, ya, berkali-kali ada hamba Tuhan yang menyampaikan sabda Tuhan dan begitu mengena pada diri saya, ya, menikam saya, ya, terutama mungkin adalah dosa-dosa saya yang saya lakukan dan saya tertikam, saya tertusuk, ya. Dan kemudian kata-kata yang luar biasa ini membangkitkan iman saya lewat pewartaan dari pewarta sabda ini, dan saya menerima Kristus kembali ke dalam hidup saya, dan saya bertobat, dan saya datang ke sakramen pengakuan dosa. Kata-kata yang penuh dengan urapan ini yang saudara dan saya butuhkan dari Allah Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang mendengar pewartaan kita, ya, walaupun saudara dan saya sudah persiapkan luar biasa, saudara, tapi ada satu hal yang lebih penting, hubungan pribadi saudara dengan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berkarya, bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita, maka kata-kata ini akan menjadi kata yang penuh kuasa, akan menusuk kedalaman hati banyak orang yang mendengarnya. Lewat kesaksian kita, lewat pewartaan kita. Sungguh luar biasa, saudara. Dan saudara-saudara terkasih, inilah yang dikatakan bahwa hati yang remuk redam, saudara. Yang menerima sabda Tuhan dan tahu, ya, bahwa dia harus bertobat setelah apa yang dia dengarkan.
Saya mau memberikan contoh, beberapa kali saya melayani Tuhan di dalam retreat atau di dalam camp, dan kadang-kadang Tuhan inspirasikan sesuatu, ya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan ingin saya mengatakan sesuatu, ya. Kata-kata yang mungkin menusuk saudara, kata-kata yang mungkin akan terlihat tajam, saudara. Saya seringkali bertanya kepada teman-teman mereka yang mendengarkan pewartaan itu, Anda maunya yang lembut atau yang keras? Kan apalagi saudara dan saya hadir pada malam hari ini, semuanya adalah pewarta, ya. Ada banyak Bapak Ibu yang lebih hebat daripada saya, ya. Ada banyak pewarta-pewarta senior di tempat ini yang jauh lebih punya powerful, yang jauh lebih punya kuasa, eksousia, dan bahkan dinamis yang Tuhan pakai pada diri saudara dan saya. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya, ya, ketika kita mewartakan sabda Tuhan, ada kata-kata, ya, di mana Tuhan pakai, dan kata itu bisa menusuk sampai ke dalam jiwa kita, membuat orang bertobat, kembali kepada Tuhan. Dan saya alami ketika ada satu kesempatan saya mengatakan dosa-dosa yang terjadi pada beberapa orang saudara, dan orang ini, ya, yang mendengarkan ini, dia sangat tertusuk hatinya, dan dia datang kepada saya dan dia mengatakan hatinya, ya, begitu terharu, dia hatinya campur aduk, dia tidak tahu, dan dia mulai bertanya, apa yang harus saya lakukan? Seperti yang kejadian seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nggak ada jalan lain, saudara, menerima Kristus, bertobat, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita teruskan, saudara. Dan kemudian contoh apa yang bisa kita lihat daripada Kristus? Ya, bahwa Kristus mewartakan firman Tuhan, ya, dengan apa? Dengan hikmat yang berasal daripada Allah sendiri. Yohanes 7 ayat 15 mengatakan demikian. Maka heranlah orang-orang Yahudi, ya, dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar? Ya, karena apa? Ya, Yesus bukan sekolah-sekolah ahli Taurat dan sebagainya, tetapi ketika Yesus mewartakan sabda Allah, ya, dia berkata-kata dengan hikmat karena Roh Kudus yang ada di dalam diri Kristus. Jadi Anda dan saya juga butuh hikmat daripada Allah ketika saudara dan saya mewartakan sabda Kristus. Seringkali kita berdoa begini, ya Tuhan, saya datang kepada Engkau, saya tahu bahwa apa yang saya siapkan, ini ada banyak yang kurang. Saya tahu Tuhan, bahwa ada banyak hal yang saya siapkan yang mungkin tidak bisa menyentuh banyak orang. Saya butuh Engkau, Tuhan, berkarya di dalam pewartaan pada hari ini. Tuhan datang pada saya. Biarlah hikmat-Mu, bukan hikmat saya, bukan kata-kata saya, tapi hikmat Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Dan saudara-saudara terkasih, tadi seperti yang saya katakan, itulah karisma pewartaan. Tuhan pakai talenta saudara, kemampuan saudara, teknik saudara mengajar yang luar biasa. Tuhan masuk ke dalamnya. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam diri saudara, mengatakan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan, saudara. Tidak engkau persiapkan. Dan dia jauh melebihi apa yang saudara dan saya persiapkan. Itulah cara kerja karisma. Tuhan tetap memakai saudara, talenta kita semuanya. Tetapi dengan karisma itu, saudara dan saya mengajar dengan kuasa. Waktunya sudah tinggal sedikit, saudara. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat hal yang keempat. Ya, karunia yang menyertai pengajaran dan pewartaan, saudara. Ini ada banyak sekali. Pertama-tama adalah karunia persahabatan. Anda dan saya sudah melihat, saudara, hari ini kita berbicara sahabat-sahabat dari sisi satu sampai dengan sisi sekarang ini. Sahabat di dalam Kristus, dalam ketaatan kepada Bapa, visi daripada BPN. Nah, saudara-saudara terkasih, bahwa apa? Ketika saudara dan saya mewartakan sabda Tuhan, seperti Rasul Petrus, ketika dia dipenuhi dan Roh Kudus, dia bangkit berdiri, dia katakan apa? Saudara-saudara, ya, dia menyapa mereka sebagai saudara-saudara. Dia bersahabat dengan
dengan orang-orang pemirsa, mereka yang mendengarkan khotbahnya. Dan kemudian mereka mengalami Kristus, mengalami pewartaan itu, dan mereka berkata, saudara-saudara juga, apa yang harus kami wartakan? Jadi persahabatan ini, karunia persahabatan ini adalah karunia yang sangat dibutuhkan. Ketika saudara berada dalam banyak orang di tengah saudara, maka Anda dan saya juga perlu bersahabat dengan mereka. Sehingga lewat persahabatan itu, saudara mewartakan sabda Tuhan juga dengan leluasa. Pertama-tama. Dan kita melihat ada banyak karisma-karisma yang bisa kita minta kepada Tuhan ketika saudara dan saya mewartakan dan mengajar tentang pokok-pokok iman kita. Pertama, ada karunia hikmat, ya, karunia pengetahuan, Santo Thomas Aquinas nanti akan kita bicarakan. Kemudian karunia nubuat, ya, karunia penyembuhan, ya, karunia mujizat, karunia bahasa, ya, karunia cinta. Nah, ini ada sebenarnya Anda saudara dan saya bisa menambahkan lagi, mungkin bukan hanya 8 saudara. Ada sederet, ya. Ya, saudara di sini adalah pengajar semuanya, tentu saudara jauh lebih pandai daripada saya. Anda bisa tambahkan, apa sih yang saudara dan saya butuhkan ketika saudara dan saya mengajar? Saya mau memberikan ini Santo Vincentius de Ferrer. Ini kalau Anda membaca cerita daripada Santo Vincentius ini, dia adalah seorang pengkhotbah luar biasa. Saudara-saudara terkasih, ya. Sejak muda, ya, dia sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ya, umur 18 tahun, ya, Tuhan sudah juga pada masa mudanya Tuhan memakai dia menjadi seorang pengkhotbah, dan selama 20 tahun berturut-turut dia berkhotbah di semua negara, ya, Spanyol dan Prancis. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Banyak orang yang dipertobatkan lewat khotbah daripada Santo Vincentius de Ferrer ini, saudara-saudara terkasih. Ada satu cerita yang mengagumkan. Tadi kalau kita membaca bahwa Santo Santo Petrus, ya, ketika dia berkhotbah, berapa orang yang bertobat tadi? Kalau baca kisah para rasul, 3.000 orang bertobat. Nah, Yesus kan sudah mengatakan, ya, kalau Anda dan saya percaya kepadaku, Anda dan saya akan melakukan apa yang lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Dan ini dialami oleh Santo Vincentius de Ferrer ketika dia berkhotbah, saudara. Karunia bahasa, ya, karunia bahasa. Dia berbahasa dalam bahasa Latin. Dia berkhotbah dalam bahasa Latin. Tetapi mereka yang mendengarkan itu tahu apa yang dia khotbahkan. Dan kemudian saudara, ketika dia berkhotbah, bukan 3.000 orang yang bertobat, bukan 5.000, bukan 6.000, bukan 7.000, tetapi dikatakan 8.000 orang bertobat ketika Santo Vincentius berkhotbah, saudara. Waduh, luar biasa. Dan ketika dia mulai mengajar tentang Kristus, dia berkhotbah tentang Kristus, ya, karunia mukjizat menyertainya. Dan di sepanjang pelayanan dia, kalau saya membaca, ya, ada yang lebih daripada itu, bahwa Santo Vincentius de Ferrer sudah membangkitkan 22 orang, saudara. Membangkitkan 22 orang, saudara, ketika dia mengajar dengan penuh kuasa. Saudara, tentu ini bukan pekerjaan dari Santo Vincentius de Ferrer. Dia nggak punya kuasa seperti itu. Tetapi ketika dia mengajar, saudara, Allah bekerja dengan luar biasa di dalam dia. Ya, lewat talenta, lewat bakat alami dari dia, tetapi Allah bekerja dengan luar biasa. 22 orang pernah dihidupkan. Bahkan ketika Santo Vincentius de Ferrer meninggal, saudara, ada 2 orang, saudara, dikatakan ada 2 orang yang kemudian jenazahnya taruh di sampingnya, saudara. Ya, padahal Santo Vincentius sudah meninggal, 2 orang itu bangkit, saudara. Sungguh luar biasa. Ya. Dan bagaimana Santo Vincentius ini, ya, ketika dia mulai berkhotbah, karunia sabda pengetahuan, hal yang tidak dia ketahui, Tuhan beritahu dia, khotbahkan ini, khotbahkan ini, khotbahkan ini. Ya, karunia sabda pengetahuan masuk. Bahkan dia berkata-kata dengan hikmat, sehingga saudara-saudara, ada banyak hal mujizat-mujizat yang terjadi. Makanya tidak heran kalau ada 8.000 orang yang bertobat setelah mendengarkan pewartaan dari Santo Vincentius de Ferrer. Saya mau bertanya,
Apakah hal ini masih bisa terjadi pada zaman sekarang? Bisa. Amin. Ya, pasti bisa. Kalau kita mendengar ya ada orang membagikan orang mati, kita dengar di YouTube juga ada kan. Tetapi kebenarannya itu nggak jelas. Benar nggak membangkitkan orang mati? Tetapi Santo Vincentius de Ferrer, dia sungguh-sungguh membangkitkan orang mati, saudara. Ada yang saya mendengar ada khotbah dari seorang pastor dari Amerika bahwa ada 200-an orang yang dibangkitkan, saudara. Tapi saya membaca dalam literatur hanya 20-an orang. Tapi nggak apa-apa. Ya, apa yang mau saya katakan? Bahwa ketika saudara dan saya menghidupi Roh Kudus dalam diri kita, ya, maka karunia-karunia ini akan bekerja juga di dalam diri kita. Amin nggak? Amin. Ya, katakan amin. Tolong bisa kasih tangan, ya, lambaikan tangan saudara, ya, bahwa Tuhan bisa bekerja kepada diri saudara dan saya juga. Karunia hikmat, karunia penyembuhan. Dan ini saudara dikatakan ya sebagai penutup, saudara coba lihat. Apa yang dikatakan di dalam Matius bab 4 ayat 23. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar ya di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Teaching, preaching, dan juga healing. Ya, kita melihat bahwa hal ini bisa terjadi bagi saudara dan saya orang-orang percaya. Mari saudara, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Dan kiranya Tuhan mengurapi kita, dan kita juga minta Santo Vincentius de Ferrer berdoa untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Engkau melihat anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini di depan kamera kami masing-masing. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu bagaimana kami mempersiapkan selama ini. Ya, persiapan khotbah kami. Kami minta ampun bila engkau tahu bahwa kami seringkali mempersiapkan khotbah dengan asal-asalan. Kami tidak dengan sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah kami. Padahal engkau ingin supaya kami mewartakan engkau kepada orang lain. Kami bertobat Tuhan pada malam hari ini di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami, kesalahan kami. Dan kadang mungkin kami menganggap khotbah ini mungkin perkara yang sepele. Tapi Tuhan, malam ini kami tahu bagaimana kami harus mengajar. Kami tahu bagaimana kami harus memberitakan Injil. Dengan persiapan, dan juga di mana kami menyerahkan diri kami di dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mewartakan sabda-Mu dengan penuh kuasa. Kami serahkan semuanya, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, ke dalam pelukan kasih-Mu. Engkau pakai kami, Engkau yakinkan kami bahwa Engkau sudah memilih kami, dan Engkau tentunya akan mengutus kami menjadi pewarta sabda-Mu yang bersahabat dan berkarisma. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang hadir mendengarkan pengajaran pada malam hari ini di dalam kasih-Mu. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, ya. Terima kasih Pak Tanto. Terima kasih. Ya. Mari para Bapak dan Ibu kita berikan reaction kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga ungkapan terima kasih kita kepada Pak Tanto yang telah membagikan banyak hal bagi kita, dan mungkin bagi Anda atau juga saya yang saat ini begitu tersentuh dan mengena hal ini ya. Kita diajak kembali untuk menghidupi dan menghidupkan karisma pewartaan dan pengajaran. Dalam 10 menit ke depan, Chris, mana Chris? Ya, Bu, ada hadir. Oke, ya. Dalam seandainya dari Anda ada yang ingin bertanya, mungkin bisa dipersilakan untuk chat kepada kami, moderator, pada Chris atau juga kepada saya. Mungkin Gimana, Chris? kalau saya nggak bisa menjawab, ada teman-teman yang bisa menjawab ya. Iya, Pak Tanto, Ya. enggak. Pasti Atau bisa Pak Tanto dijawab. bisa sharing ya, pasti bisa menjawabnya dengan sharing pengalaman Pak Tanto. Ya. Oke, Silakan Chris. ada satu pertanyaan nih udah masuk nih.
Ini dan saya rasa ini pertanyaan yang baik dan cukup manusiawi ya sebagai seorang pengajar dan pewarta, dan sangat relatable bagi kita semua. Jadi tentu sebagai pewarta kita ini pasti harus punya hubungan intim dengan Tuhan, terkait juga hidup dalam kekudusan. Tapi namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, pertanyaannya, udah siapin bahan untuk renungan dengan baik, tapi kemudian ketika tiba-tiba jadwal pewartaannya udah H-3 atau H-1, ada ngalamin suatu hal yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita juga pantas mewarta? Sedangkan kita harus menghidupi apa yang harus kita katakan. Nah, ini pertanyaan yang relatable saya yakin untuk para teman-teman di ruangan ini. Ya. Iya, betul sekali. Silakan Pak Tanto. Ya, Pak Saya Tanto, pikir silakan. pertanyaan ini aku banget nggak? Coba. Ya, coba lihat kanan kiri. Apakah aku banget nggak? Ya, ini pewarta semuanya, kita jujur dengan diri kita, ya, jujur dengan diri kita. Tapi Tuhan selalu menunjukkan belas kasih-Nya. Ya, ada satu hal, saudara. Ya, ketika Tuhan memakai kita, ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai orang berdosa. Ingat ya, Tuhan bisa pakai siapa saja ya. Tuhan pakai, bahkan Tuhan bisa pakai binatang ya untuk mengingatkan manusia. Termasuk saudara dan saya orang yang berdosa ini. Kalau kita tahu bahwa ketika saudara dan saya jatuh, kita jatuh ya ke dalam dosa tertentu sebelum pewartaan sabda Tuhan. Mungkin sebelum mewartakan sabda Tuhan ribut-ribut sama istri, atau dari mulut kita keluar kata-kata yang tidak baik ya. Kata-kata mungkin kata-kata makian bahkan itu kepada orang lain. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Terimalah sakramen tobat sebelum Anda mewartakan sabda Tuhan. Tapi satu hal ya saudara, bahwa menerima sakramen tobat, berpuasa, berdoa itu sesuatu yang bagus. Dan jangan jadikan itu ketika saudara dan saya mau melayani, saudara dan saya baru mulai mengaku dosa. Saudara dan saya mau melayani baru bertobat, saudara. Tidak, itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita menyadari kita orang berdosa. Ya, terima sakramen pengakuan adalah keharusan. Ya, bukan ketika saudara dan saya mau maju, ya, mau Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Maha Rahim, Tuhan mencintai saudara, dan Tuhan mau pakai saudara. Mungkin gitu saja. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ini Tanto. ada lagi nih, Chris. Nah, Ada yang silakan. tanya lagi nih. Silakan Bu Eli. Oke, ini ada yang masuk. Pak Tanto, saya sering menyiapkan bahan khotbah yang justru tidak terpakai saat saya tampil. Tapi terasa mengalir saja apa yang saya katakan. Mengapa demikian? Nah, itulah yang tadi dikatakan. Itu namanya karisma pengajaran. Ya kan? Tuhan pakai ya, di sini ada beberapa teman-teman saya dari Pontianak, saya tahu mereka pandai-pandai mengajar, saudara. Ya, kalau ngajar luar biasa, saudara. Tapi saya melihat bagaimana perubahan di dalam pola mereka mengajar, ya, cara mereka mengajar. Tuhan pakai, ya. Apa seringkali mereka kesaksian begini? Ini tadi saya lagi persiapkan begini-begini, tapi ketika saya maju ke depan, kadang-kadang bisa blank nggak? Bisa blank nggak, saudara? Bisa blank, Bisa ya. betul kan? Bisa ya. Nah, Betul. Ya. dan bahkan ketika kita blank, saudara, yang penting kita datang pada Tuhan. Saya mengajar bukan untuk memuaskan diri sendiri. Saya mengajar untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita pura-pura bahwa kita memberikan begini. Waktu habis mengajar selesai, kita tanya kepada orang, bagaimana tadi, minta kritiknya, minta sarannya. Padahal hatinya sebenarnya apa? Dia minta pujian, saudara. Ya kan? Supaya dia dipuji kesaksiannya. Itu udah nggak tulus, saudara. Nah, ketika saudara dan saya mengajar, karisma pengajaran, karisma pewartaan itu ya akan mengalir dalam diri saudara dan saya ketika kita mengandalkan Roh Kudus, bukan daripada bahan yang kita wartakan, saudara. Saya pernah satu kali, saudara, ngajar cap, saudara. Anda tahu kan cap? Ya, itu bahannya banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Itu slide-nya begitu banyak. Saudara, saya punya komputer bisa hang, bisa tiba-tiba nggak bisa bergerak. Coba, saudara. Ya, bisa blank kan, kita bisa kehabisan kata-kata, saudara. Tapi kita percaya Roh Kudus dan Tuhan memakai mulut saudara untuk mewartakan apa yang Tuhan mau dari diri kita.
Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, Terima kasih. oke, terima kasih. Ini ada satu lagi, Chris, kayaknya terakhir ya, karena Tapi waktunya sangat tapi di terbatas tempat ya. saya ada satu nih Bu Eli, dan ini menarik. Oh ya, Mungkin oh ya. yang harus jawab ini Pak Tanto dengan apakah masih ada Romo di sini? Wah, itu bisa barengan Oke, dijawab silakan ini. ke kamu dulu deh. Oke. Ini pertanyaannya begini. Bagaimana jika satu Romo dengan Romo yang lain mengajarkan berdasarkan magisterium, tapi beda-beda? Kan seringkali kita ketemu kan, Romo yang satu dengan Romo yang satu beda. Lalu kemudian kita sebagai pewarta dan pengajar awam, itu jadi agak bingung kan. Yang mana yang kemudian Bagaimana kita ya? mau sampaikanlah kembali kepada umat. Nah, ini bagaimana Pak Tanto? Atau ada Romo nggak yang bisa bantu juga nanti Ini berdua Romo aja jawabnya? dulu deh, Romo aja. Romonya nggak ada Pak Tanto berarti. Ya, Ada Romo Steve kayaknya tadi. ada Romo, Romo Steve. Ya, Romo Romo Steve ada, Romo Steve. Sudah masuk kayaknya. Ada nggak tadi? Kalau belum ada, itu mungkin Pak Tanto aja dulu deh. Oke. Nah, saudara-saudara terkasih, ini kan mungkin kita punya pemikiran kan. Kita merasa bahwa apa yang disampaikan Romo ini beda dengan Romo yang lain, pewartaannya. Ya, mengenai mungkin ada kutipan-kutipan magisterium. Tapi kan kembali kita lihat lagi, kutipan magisteriumnya sesuai gak, benar gak? Jangan pula kita cuma mengira-ngira kan. Nah, kalau magisterium dikutip benar, pasti benar, saudara. Ya kan, kalau ayatnya sama, ya tentu sama. Nggak mungkin berbeda. Nah, mungkin penjelasannya yang berbeda. Cara menjelaskan yang berbeda. Bukan berarti magisteriumnya berbeda. Dari dulu, yang namanya magisterium, itu tak pernah dirubah-rubah. Oke, berarti bukan magisteriumnya yang beda, tapi interpretasinya. Kitanya. Ya, benar. Iya, betul. Chris, ini yang satu kayaknya perlu ditanyakan deh. Ini Boleh, kayaknya silakan Bu Eli. Kayaknya aku banget juga nih. Oke, Pak Tanto, silakan. bagaimana cara kita mengetahui pewartaan atau pengajaran kita itu sudah mengubahkan dan menyentuh? Bisa dilihat dari feedbacknya, bila feedbacknya mengubah satu orang saja, apakah itu sudah lebih dari cukup, Pak? Itu. Oke, terima kasih. Satu orang berharga gak di mata Tuhan? Satu jiwa berharga gak? Berharga. Berharga dong. Yesus datang menyembuhkan satu orang yang kerasukan setan, jauh-jauh loh. Yesus datang loh. Habis disembuhkan orang yang kerasukan setan itu di Garasa, ya Gadara, Yesus kembali lagi, saudara. Walaupun satu orang, saudara, ada jiwa yang diselamatkan. Dan ketika satu orang yang bertobat, malaikat di surga akan bersukacita. Ya, nggak masalah mau berapa orang, itu kan ini urusan saya sampai di sini. Urusan saya, ya, saya mewartakan sabda Tuhan. Ya, selebihnya itu bukan urusan saya. Ini urusan Kristus. Berapa banyak orang tersentuh itu urusan Kristus, bukan urusan kita. Pokoknya Pak Tanto, saya mewartakan dengan berdasarkan kasih Tuhan pada diri kita. Mungkin begitu. Wah, nggak ada habisnya nih kadang-kadang ya. Tema-temanya seru ya. Betul. Tapi waktunya udah habis, Bu Eli. Betul. Puji Tuhan, waktunya sudah habis. Sekali lagi Pak Tanto, terima kasih ya. Kami semua merasa bersyukur boleh mendapatkan pengajaran dari Pak Tanto malam hari ini. Chris, kayaknya pengajaran malam hari ini akan semakin diteguhkan dengan sharing dari beberapa teman-teman ya, dari beberapa PPK ya, Chris? Iya, betul. Kayaknya ada beberapa yang akan mau sharing. Ya, betul. Ada 4 pada malam hari ini. Yang pertama kita mau mengundang teman kita dari PPK Manado, yaitu Bapak Emmanuel. Kami persilakan Pak Emmanuel untuk unmute. Silakan panitia untuk kemudian memberi spotlight. Ya. Oke, silakan Pak Emmanuel. Ya. 5 menit ya Pak, maksimal 5 menit dari sekarang. Persilakan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Emmanuel, silakan. Pertama-tama terima kasih Pak Tanto. Ya.
Kayaknya sinyalnya di sana. Pertama-tama perkenalkan Pak Emmanuel, Emmanuel disapa juga Mungkin tutup kamera aja Pak ya, Kris, supaya dari BPK Kuskupan Manado. sepertinya ada gangguan sinyal ya, gangguan di sinyal ya. Pak Emmanuel. Mungkin kita panggil yang lain dulu atau gimana, Kris? Iya boleh kali ya. Berikut Jaringannya ya. jaringannya ini bermasalah. Mungkin kita lanjut ke Bu Norma dulu aja dari BPK Ketapang. Silakan Bu Norma. Oke. Nah. Ya. Tes. Silakan, Bu. Ini PC-nya lagi handphone. Selamat malam, Romo, Ibu Bapak, dan adik-adik terkasih. Sebagai pewarta, saat saya dapat tugas pelayanan, saya selalu mendalami materi yang akan saya bawakan dengan sungguh-sungguh dalam keheningan, dalam pujian dan penyembahan. Saya perbanyak puasa, ekaristi, dan sakramen tobat. Dan saat saya mau berangkat pelayanan, saya selalu berdoa dulu, mohon penyertaan Tuhan. Titus 2 ayat 7, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saat ibadah hari Minggu di stasi, saya menyiapkan materi dari bacaan Injil dan membayangkan umat yang hadir adalah umat dewasa. Ternyata sesampai di sana banyak anak-anak dan ibu-ibu. Tanpa persiapan, saya harus memberi homili dan sharing untuk anak-anak dan ibu-ibu. Puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Saya bersyukur saya dimampukan oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Sejak pandemi kurang lebih 3 tahun, tidak ada pelayanan tatap muka, khususnya di Kota Ketapang kami. Pada bulan Juli lalu ada SHDR, saya pun dapat tugas bawa sesi. Di satu sisi saya minder, sudah lama tidak tampil. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Apakah saya bisa berbicara di depan umum dengan peserta kurang lebih 300 orang? Perasaan ragu, grogi melanda pikiran saya. Di sisi lain, sebagai saksi Kristus, saya harus siap sedia kapanpun saya diutus. Dengan hati yang bimbang, saya berusaha tetap fokus pada Yesus. Dan kuasa Roh Kudus, saya dimampukan dalam pelayanan tersebut. Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tidak sedikit tantangan sebagai seorang pewarta. Tidak jarang juga dipandang sebelah mata. Saya pernah ditawari ilmu instan yang katanya bisa menghilangkan grogi dan meningkatkan percaya diri bila berbicara di depan umum. Mampu menguasai audiens sehingga betah hingga acara selesai. Mampu membangkitkan energi si pembicara selama tampil. Namun, saya tetap pilih belajar firman Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan memampukan saya menolak tawaran ilmu instan tersebut. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ibu Bapak yang terkasih, semoga kita semua tetap fokus pada Yesus dengan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita. Tanto Bonaventura berkata, dalam semua perbuatanmu, engkau harus memandang Yesus sebagai teladanmu. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bu Norma atas sharingnya dari BPK Ketapang ya. Ketapang. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ternyata pengalamannya membuka diri pada karya Roh Kudus akhirnya memampukan dia ya. Ya, Kris ya, gitu ya. Iya, Oke, terima Bu. kasih.
Oke, selanjutnya kita akan mengundang kembali sahabat kita, pewarta atau pengajar kita dari BPK Samarinda. Bu Ya, Bonita Sis dari Bonita. BPK, Ya. dari BPK Samarinda ya. Silakan Bu Bonita, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Tanto, Romo, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Bonita dari BPK Kuskupan Agung Samarinda. Tapi saya tinggalnya di Balikpapan, kira-kira 1 sampai 2 jam dari Samarinda, tetapi kami masuk dalam BPK Kasri. Untuk malam hari ini, yang saya sharingkan adalah bagaimana sebenarnya pewartaan yang bisa membawa jiwa, mempertobatkan, bahkan membuat orang jadi pewarta juga. Ini satu pengalaman spesial yang saya pernah alami ketika sungguh-sungguh pewartaan itu dalam kuasa Roh Kudus dan penuh karisma. Ini saya salah satu korbannya. Jadi ceritanya dulu waktu saya awal-awal mengalami hidup baru, saya sering retret. Kemudian salah satu pengajar, Ibu Yudi dari Surabaya, waktu itu kurang lebih berapa belas tahun yang lalu ya, itu membuat saya terpukau dengan beliau ya. Umurnya tidak muda, tetapi ketika mewartakan itu rasanya hati itu bisa kena gitu. Kata-katanya sederhana, tetapi kita menerimanya dengan begitu dahsyat. Dan hari itu saya merasa Tuhan menunjukkan tugas perutusan buat saya. Walaupun dalam perjalanannya saya mikir, aduh Tuhan, saya ini loh nggak ngerti Alkitab. Loh Tuhan, loh saya ini loh baru hidup baru. Loh saya ini orang baru loh Tuhan. Masa ini gitu. Tapi dalam perjalanannya Tuhan tunjukkan pelan-pelan dan sampai hari ini saya koordinator kaderisasi di BPK Kasri, yang justru PR saya adalah mengkader pewarta-pewarta juga salah satunya. Disadari atau tidak bahwa dalam pewartaan, doa, firman, dan keterbukaan dalam kejujuran, dalam berkesaksian itu menjadi satu hal penting yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Tanpa doa, tanpa firman, dan tanpa kesaksian, sebuah pewartaan akan menjadi hampa gitu ya, hampa. Hanya sekedar teori-teori saja. Kadang mungkin pewartaannya sederhana, bahasanya sederhana, ya, tidak terlalu banyak ayat ya. Tapi ketika kita dengan sungguh-sungguh jujur dan terbuka, serta mengandalkan Roh Kudus, itu dampaknya bisa dahsyat luar biasa. Satu kali dalam pelayanan SHDR, yang salah satu kita membawakannya di suatu desa ya, satu stasi, di sebuah stasi, di sebuah desa, sederhana sekali ya, diikuti juga oleh orang sederhana, dilakukan juga dengan sederhana. Waktu itu juga kami pengajarnya masih jam terbangnya kategori pemula gitu, tapi nekat memberanikan diri, soalnya kalau ngundang pengajar dari luar biayanya mahal. Jadi kita memberanikan diri, kalau ya tetapi tetap yang sudah TC ya, yang sudah direkomendasikan. Dampaknya ada satu pertobatan dari peserta yang Muslim, akhirnya memilih sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus dengan cara-cara yang sederhana. Kita semua percaya bahwa pewartaan dan pengajaran tanpa hikmat dan tuntunan Roh Kudus menjadi sesuatu sekedar kata-kata saja ya. Kadang-kadang orang yang jam terbangnya udah tinggi tetapi tidak dengan Roh Kudus, tetapi dengan pengetahuan dan kemampuan serta kepintarannya saja, orang-orang akan kagum. Tapi apa yang dikagumi? Ya kita kagum, oh orangnya ngomongnya good gitu ya. Oh gesturnya baik gitu. Oh suaranya bagus. Tetapi buat orang-orang yang biasa-biasa tapi penuh dengan Roh Kudus, itu bisa mengubahkan dan sungguh-sungguh membuat orang tuh mengalami Tuhan walaupun kata-katanya sederhana. Jadi malam hari ini apa yang disampaikan Pak Tanto saya rasa membakar kita semua para pewarta untuk boleh sungguh-sungguh diingatkan lagi bagaimana
pengajar atau pewarta yang penuh karisma sehingga berdampak dalam setiap pengajaran dan pewartaannya. Nah, ini tentu buat para pewarta semua atau pengajar mesti bayar harga, mau belajar terus, mau intim terus, dan yang penting terus mau melayani. Karena kadang-kadang kalau sudah senior, audiens sedikit, nggak mau melayani gitu. Pewarta pengajar yang sudah jam terbang tinggi itu kadang kalau audiensnya sedikit, itu udah ya opo gitu ya. Nah, itulah tetap rendah hati dimanapun kita diutus, mau sedikit, mau banyak, ya kita ini cuman hamba. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semangat buat seluruh pewarta, dibakar oleh Roh Kudus setiap hari. Sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh menyentuh dan mengubahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Bonita. Oke, terima kasih. Memberi peneguhan dan sedikit nostalgia tadi di depan. Iya ya, kita semua ini hasil korban para senior kita. Nah, selanjutnya tugas kita kepada angkatan-angkatan, iya kader-kader di bawah kita. Oke, selanjutnya siapa Bu Eli? Selanjutnya kita ke Purwokerto. Oke, tempatnya Bu Eli dong. Oke, saya mengundang sahabat saya, katanya kembaran saya ini, Sis Andri dari PPK Keuskupan Purwokerto. Silakan, Sis. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Saya mendapat tugas perutusan dari SEP Sekinah Purwokerto untuk mengajar KEP di beberapa paroki di Keuskupan Purwokerto sejak selesai mengikuti TOT pengajar tahun 2018. Di awal mendapatkan tugas perutusan ini, saya merasa tidak layak, takut, dan mengalami beberapa keraguan untuk bisa mengajar misi evangelisasi. Memberikan pengajaran misi evangelisasi saya rasakan tidak semudah ketika saya mengajar di kampus ilmu-ilmu pengetahuan atau ketika saya memberikan seminar ataupun edukasi psikologi seperti yang biasa saya lakukan sehari-hari sebagai profesi saya. Untuk menjadi pengajar KEP yang baik, saya berupaya membekali diri dengan rajin belajar materi MA, membaca Alkitab sebagai landasan biblis di dalam bab-bab di misi evangelisasi, serta mengikuti pendalaman materi dengan mendengarkan sesi-sesi dari pengajar senior. Dan ternyata semua itu tidak cukup untuk menjadi bekal sebagai pengajar KEP. Saya menyadari semua hanya sebatas pemahaman kognitif yang berakhir hanya di pikiran para peserta KEP. Saya perlu melakukan upaya agar pengajaran misi evangelisasi ini dapat meresap di dalam diri peserta hingga ada perubahan diri untuk tergerak mewartakan cinta kasih Allah, menjadi evangelizer dalam kehidupan sehari-hari. Maka, saya mulai membereskan kembali hidup doa saya untuk bisa menjalin relasi pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Saat saya mendapat jadwal mengajar dari SEP, saya lebih bertekun di dalam berdoa dan berpuasa. Saya berusaha mengambil waktu di tengah kesibukan saya untuk berdoa adorasi pribadi di kapel adorasi, memohon bimbingan Roh Kudus dan memohon hikmat dari Tuhan. Saya juga sering meminta berkat dari romo paroki setempat setiap menjelang mengajar KEP. Dan beberapa kesempatan di dalam doa pencurahan Roh Kudus pun saya berdoa memohon karunia pengajaran. Pernah ada pengalaman, suatu saat ketika saya mengajar di sebuah paroki, kondisi aula sangat panas, dan saya mengeluarkan banyak sekali keringat dan kurang nyaman. Namun saya tetap mencoba untuk berkonsentrasi agar peserta bisa menyerap pengajaran saya hari itu. Dan karya Roh Kudus tetap mengalir sepanjang pengajaran KEP, sehingga tidak mengurangi semangat saya dalam pelayanan hari itu. Setelah selesai mengajar, ada beberapa peserta yang mendekati saya dan mengatakan bahwa mereka merasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan. Dan ada peserta, seorang ibu muda yang menyampaikan bahwa, Bu, saya merasa diteguhkan dengan sharing Bu Andri ketika ada kesaksian iman tadi.
saya sungguh merasakan kuasa Roh Kudus dan campur tangan Tuhan yang sangat nyata dalam setiap mengajarkan. Karena yang keluar dari mulut saya adalah berasal dari Tuhan. Bukan hanya sekedar bahan materi yang saya hafalkan maupun saya pelajari. Saudara-saudariku, kemampuan berkata-kata kita dalam mengajar adalah karunia dan karisma yang diberikan langsung dari Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Roh Kudus di setiap pelayanan kita. Lalu, kita mempersembahkan semua pelayanan kita demi kemuliaan Tuhan. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Sis Andri, terima kasih luar biasa pengalaman perjuangan ya, bagaimana akhirnya bisa sampai terus menjadi berkat sampai sekarang. Yang terakhir dari Manado ya, Chris? Iya, Pak Emmanuel, silahkan, sinyalnya sudah tersambungkah? Pak Emmanuel? Bagaimana Mungkin nih? Kita tunggu sebentar atau gimana? Dia lagi berusaha sambung lagi ya? Oh, hilang lagi. Oh, hilang lagi ya. Oh, ini masuk Oh, nih. ini masuk nih. Masuk. Oke. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar sekali. Sahabat saya ini jauh-jauh dari Manado, sudah bersiap-siap sejak tadi, jam 4. Iya. Ya, Pak Emmanuel. Oke. Sinyalnya udah baik. Ya, silakan Pak Emmanuel. Iya, kedengaran? Iya, terdengar, Pak. Silakan, Pak. Mungkin off cam aja nggak apa-apa Pak Emmanuel, supaya suara Anda tidak terputus-putus. Nggak usah pakai kamera. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Emmanuel. Shalom Pak Emmanuel. Ya, Pak Emmanuel, silakan. Iya, masuk suara saya, kedengaran? Masuk. Nah, udah masuk Pak Emmanuel. Oh ya, saya ulang ya. Tadi saya pikir sudah masuk, jadi saya sebagai seorang karismatik, saya baru mengenal karismatik secara dalam. Bergabung pertama-tama, saya gabung malah dengan PD orang muda Katolik, PD di PPK Manado. Jadi di PPK Manado itu kami ada 12 PD, karena Manado keuskupannya membawahi 3 provinsi, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Jadi ada 11 PD, 10 PD umum di Sulawesi Utara, 1 PD umum di Sulawesi Tengah, Palu. Sedangkan ada 1 PD lagi yang kumpulan orang muda sekeuskupan. Itu namanya PD Exultatio. Nah, saya bergabung melalui PD ini. Karena di paroki saya tidak ada PD-nya, saya bergabung dengan PD Exultatio. Dan di situ saya baru mulai mengenal karismatik secara umum. Nah, karena pengalaman dan latar belakang saya kebetulan bersekolah filsafat dan teologi, akhirnya saya dipercayakan untuk bergabung dengan tim pewarta di PD. Setelah itu dipercayakan lagi di BPK untuk tim pewarta. Pengalaman saya secara pribadi untuk mewartakan seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri dan juga sebelumnya Romo
di sesi sebelumnya, sebagai seorang muda, saya sempat ragu, apalagi ini karismatik adalah sesuatu yang baru buat saya. Kalau mungkin memimpin ibadah, berkhotbah di kalau di sini tempat kami istilahnya wilayah rohani, seperti rukun atau kering, ya saya mungkin punya keberanian tersendiri. Tapi ketika bersharing, mewarta di depan orang-orang karismatik, saya rasa saya tidak ada apa-apanya, istilahnya, karena mereka semua bersharing, mewartakan dari pengalaman cinta akan Tuhan menurut saya. Mereka punya pengalaman sehingga ketika mereka mewartakan, apa yang keluar itu sungguh-sungguh dari pengalaman pribadi mereka, sehingga ekspresinya menangis, ketawa, atau memuji Tuhan, itu memang benar-benar keluar ekspresi iman mereka. Itu yang saya tangkap sebagai seorang awam untuk karismatik. Nah, setelah itu saya gabung, sampai saat ini pun saya masih mewartakan itu, masih berfokus. Beberapa waktu lalu sempat ikut pelatihan juga, warta mimbar, BPPG MAM, Makassar, Amboina, Manado. Nah, dibantu oleh Pak Jerus dan Ibu Yohana dari Keuskupan Amboina. Nah, kami juga diberikan bekal. Itu yang membuat saya sendiri semakin agak kuat dalam menjalankan tugas sebagai seorang pewarta. Karena bagi saya, seorang pewarta secara umum memiliki pengetahuan tentang agama, tetapi juga istilahnya memiliki kemampuan juga. Seperti yang tadi, memang bukan soal kemampuan saja, karena semua berasal dari gerakan Roh Kudus, tetapi dua hal itu juga adalah modal dasar. Karena apa yang dikaruniakan Roh Kudus itu, apa yang kita minta juga, itu yang dari pemahaman dan apa yang saya imani sendiri. Setelah itu, dalam pengalaman pribadi, untuk berkunjung ke setiap PD ketika saya bergabung dalam kepengurusan BPK, akhirnya kami seperti tur begitu, mengunjungi setiap PD yang ada. Dan latar belakang saya cuman karena sebelumnya cuma mewartakan di depan orang muda, sekarang mewartakan di depan orang tua, jujur itu menjadi tantangan tersendiri. Ada takut salah, ada takut keliru, ada takut, ini pengalaman saya mungkin kacang-kacang, atau biasa-biasa saja ini. Nah, tetapi satu kekuatan yang saya dapat adalah orang tua yang mendengar dan mengikuti pewartaan dan pengajaran saya di BPK di sini. Saya salut dan hormat kepada mereka. Karena siapapun yang mewartakan, mereka mengikuti dengan baik dan mengambil intisarinya. Dan mereka malah memberi semangat. Mereka malah memberi semangat, dan itu sangat membantu saya ketika saya selesai sharing atau memberikan pewartaan. Saya selalu membantu mereka untuk meminta mereka untuk membantu saya memberikan evaluasi. Dan itulah jujur kekuatan tantangan, tetapi sekaligus kekuatan tersendiri saya sebagai seorang pewarta dari para senior, para sesepuh di BPK di sini. Mereka men-sharingkan apa yang mereka alami. Dan mereka juga memberi petunjuk ketika saya, ini kamu kurang persiapan. Persiapannya mereka rata-rata bukan soal persiapan yang mereka selalu lihat, itu bukan soal persiapan materinya, tetapi soal kesiapan saya dalam berdoa. Itu yang mereka selalu tekankan. Kamu mewartakan, kalau cuma dari otak, terkadang itu tidak lancar. Tetapi kalau kamu mewartakan dengan penerangan Roh Kudus, sekalipun sedikit yang kamu persiapkan, nanti Roh Kudus yang akan melengkapi. Itu yang sering menguatkan saya ketika berkunjung dari PD ke PD untuk memberikan pewartaan. Dan juga ada kesempatan ketika beberapa bulan yang lalu dibuat pelatihan pewarta mimbar. Kami 3 keuskupan, Makassar, Manado, dan Amboina, itu sangat membantu dalam juga membuat saya semakin mengenal dan juga melihat struktur saya dalam mewartakan dan ciri khas yang lebih karismatis. Untuk selebihnya yang ingin saya sampaikan, hal-hal menarik
Saya sendiri merasa ketika saya masuk ke kelompok karismatik, apa yang dulu menjadi pikiran saya, mungkin dulu saya salah satu yang istilahnya boleh dikatakan anti karismatik, tetapi saya tidak mau berpikir bahwa saya tidak bisa menilai atau menghakimi tanpa saya mengetahui mendalam. Itu alasan saya masuk. Ternyata setelah saya masuk, saya tenggelam, basah, dan bahkan saya ingin mungkin membasahi orang-orang yang lain, makanya saya juga masuk dalam tim kelompok pewarta. Itu saja Oke. kekuatan dan mungkin Ya. tantangan saya. Terima kasih. Ya, Wah. oke. Terima kasih. Selalu menyenangkan ya Akhirnya- dengar cerita sharing dari teman-teman di berbagai BPK ya Bu Eli ya. Ya, Tapi betul. kita sudah terbatas waktunya. Silakan Bu Betul. Eli. Oke. Akhirnya sekali lagi kami berdua, saya dan Chris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua di sesi yang keempat ini. Untuk para pewarta semuanya, kembali lagi kita semua ditegaskan dan ingatkan, mari kita menghidupi dan menghidupkan karisma pewartaan dan pengajaran kita di wilayah di BPK kita masing-masing. Akhirnya sekali lagi kami mau undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk teman-teman dari BPK yang sudah membagikan pengalaman dan sharingnya. Mari kita berikan aplaus untuk mereka semua.